Ma'asyiral muslimin, sedang jemaah Jumat yang berbahagia. Adapun judul khutbah kita pada siang hari yang berbahagia ini, tujuan daripada kehidupan orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin, sedang jemaah Jumat yang berbahagia. Sebagai seorang mukmin, sebagai seorang yang beriman dalam kehidupan kita kaum muslimin yang berbahagia, tentu kita memiliki apa tujuan kita di dalam hidup dan kehidupan. Ketika kita dalam hidup ini tidak ada tujuan, ketika kita merantau kita juga tidak ada tujuan, ketika kita melaksanakan suatu usaha juga tidak memiliki tujuan, ketika kita tidak memiliki tujuan kaum muslimin yang berbahagia, maka nanti kehidupan kita ini suatu kehidupan yang gagal dengan akhirnya. Kaum muslimin yang berbahagia dalam masalah persoalan hidup, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah di atas tadi, isma sita fa innaka maitun, hiduplah menurut sekehendakmu. Dalam kehidupan ini kaum muslimin yang berbahagia, kemana arah hidup kita, kita yang menentukannya. Tidak akan ada orang yang mengarahkan kehidupan kita. Itulah yang disampaikan oleh Rasulullah. Hiduplah kamu menurut sekehendakmu. Apakah kamu hidup dengan secara beribadah atau tidak, terserah kamu, kata Rasulullah. Fa innaka maitun. Tapi ingat, kata Rasulullah, bagaimanapun kehidupanmu akan berakhir dengan suatu kematian. Di kaum muslimin yang berbahagia, kematian inilah yang hendaknya selalu kita ingat akhir daripada kehidupan kita. Yang kedua kaum muslimin yang berbahagia, ahbib masyita fa innaka mufarikuhu, cintailah yang kamu cintai di dunia ini menurut sekehendakmu. Cintailah istrimu menurut sekehendakmu, cintailah anak-anakmu menurut sekehendakmu, cintailah harta dan bendamu menurut sekehendakmu. Fa innaka mufarikuhu. Tapi ingat, kata Rasulullah, apa saja yang kamu cintai di dunia ini, semua yang kamu cintai itu nanti akan dipisahkan oleh Allah. Cinta dengan anak, satu saat kita akan berpisah dengan anak. Apakah kita yang dahulu atau anak kita yang dahulu? Ketika kita habis kecintaan kita kepada istri dengan melupakan Allah Subhanahu wa taala, ujungnya bagaimana? Kalau tidak kita meninggalkan istri terlebih dahulu, istri yang lebih dahulu meninggalkan kita. Begitu juga kata Rasulullah, kalau kamu habis kecintaan kepada harta dan benda, dengan harta dan benda engkau berlaku bahil, hidup dengan egois, ingat, kata Rasulullah, harta benda yang kamu miliki itu tidak engkau yang meninggalkannya, maka harta itu yang akan meninggalkanmu. Maka ini konsep dalam kehidupan yang diberikan oleh Rasulullah. Dalam mencintai sesuatu kaum muslimin yang berbahagia, cintailah sesuatu itu, namun jangan sampai melupakan Allah. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Jadi pada khutbah kali ini setidaknya ada tiga tujuan daripada kehidupan orang-orang yang beriman. Yang pertama, kaum muslimin yang berbahagia, apa tujuan daripada kehidupan seorang mukmin? Yaitu untuk menghambakan diri kepada Allah, untuk melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan yang pertama kaum muslimin yang berbahagia. Di mana selama 1 bulan kaum muslimin yang berbahagia dalam masalah soal ibadah kaum muslimin yang berbahagia, barangkali ibadah-ibadah kita selama 3 bulan Ramadan, semua ibadah barangkali semuanya meningkat kaum muslimin yang berbahagia. Di saat Ramadan rajin kita ke masjid, di saat Ramadan selalu juga kita membaca Al-Quran. Jadi itu semuanya kaum muslimin yang berbahagia. Inilah tujuan daripada kehidupan orang yang beriman yang diajarkan oleh ibadah puasa selama 1 bulan. Apa intinya kaum muslimin yang berbahagia? Memang dalam hidup dan kehidupan, tujuan daripada kehidupan seorang beriman itu adalah untuk mengabdi, untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana yang juga dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan
jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali untuk mengabdi, kecuali untuk beribadah, kata Allah Subhanahu wa taala. Di kaum muslimin yang berbahagia, ibadah-ibadah yang telah kita lalui pada bulan Ramadan kemarin, ibadah-ibadah yang telah kita laksanakan pada bulan Ramadan, mari setelah Ramadan ini kita realisasikan juga di dalam hidup dan kehidupan kita. Kenapa? Karena ibadah itu adalah tujuan daripada kehidupan kita. Kenapa ibadah tujuan daripada kehidupan kita? Karena kaum muslimin yang berbahagia, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita kehendaki hidup di atas dunia ini, hanya dengan mendekatkan diri kepada Allah, baru Allah memberikannya. Maka jangan kita salah anggapan bahwa tanpa ibadah pun manusia itu hidup dengan bahagia, tanpa ibadah pun manusia itu hidup dengan tentram. Tidak, muslim yang berbahagia. Dalam hadis kursinya, ya ibnu Adam, taparruh li ibadati amla'u sadraka ghidni wa an asudda ampatroka. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursinya, wahai manusia, wahai anak cucu keturunan Adam, sibukkan dirimu, sediakan waktu-waktu dalam kehidupanmu untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Apa tujuannya? Amla'u sadraka ghidni. Ketika dalam hidupmu itu kamu selalu menyediakan waktu-waktu untuk beribadah kepadaku, kata Allah, amla'u sadraka ghidni, baru aku berikan kehidupanmu, baru aku hiasi batinmu, yaitu dengan suatu ketenangan dan kebahagiaan. Di kaum muslimin yang berbahagia, kalau syarat untuk bahagia di dunia ini bukanlah hanya dengan harta saja, kaum muslimin yang berbahagia. Betapapun banyaknya harta kita ketika jauh daripada Allah, betapapun banyaknya harta kita ketika kita tidak melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah, maka Allah sendiri yang mengatakan tidak akan diberikan di dalam hidup dan kehidupan kita suatu kebahagiaan, suatu ketenangan. Kaum muslimin yang berbahagia, selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, wa an ashudda ampakroka, ketika kalian wahai manusia, kata Allah, menyediakan waktu-waktu untuk beribadah kepadaku, akan aku jauhkan kehidupanmu daripada kehidupan yang susah, daripada kehidupan yang sulit. Di masyarakat muslimin yang berbahagia, susah, sulit, maka sebagai jawabannya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meninggalkan ibadah-ibadah kepada Allah, apalagi ibadah-ibadah yang wajib, maka satu hari pun Allah tidak akan memberikan ketenangan dalam hidup dan kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin, sedang jemaat-jemaat yang berbahagia. Jadi inilah tujuan daripada Allah mensyariatkan ibadah kepada kita. Mudah-mudahan kaum muslimin yang berbahagia, hidup kita ini jangan kosong daripada ibadah-ibadah kepada Allah. Kaum muslimin sedang jemaat-jemaat yang berbahagia. Yang kedua, apa tujuan kehidupan yang beriman? Yang kedua, kaum muslimin yang berbahagia adalah untuk menggapai kematian dengan husnul khatimah. Di dalam perkara kematian, kaum muslimin yang berbahagia, ini mesti juga kita renung-renungkan dalam kehidupan. Jangan lupa kita dengan kematian ini, kaum muslimin yang berbahagia. Sejauh apapun perjalanan kehidupan kita, tetap kehidupan kita ini berakhir dengan suatu kematian. Maka kaum muslimin yang berbahagia, kematian itu adalah tujuan kita. Maka ketika itu adalah tujuan kita, kaum muslimin yang berbahagia, maka persiapkan kematian itu dengan husnul khatimah. Kematian itu, kaum muslimin yang berbahagia, yang selalu kita minta kepada Allah Ta'ala, Allahumma khtim alaina ya Allah amalana bi ahsanil khatimah, wala tahtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Wahai ya Allah, akhirilah kehidupan kami ya Allah dengan suatu akhir yang baik. Wafatkan kami ya Allah di saat wafat yang lebih baik. Wala tahtim alaina ya Allah a'malana bisu'il khatimah. Jangan engkau akhiri kehidupan kami ya Allah dengan suatu kematian yang sangat jelek, dengan suatu kematian yang paling buruk. Ini doa kita, kaum muslimin yang berbahagia. Jadi justru karena itu, kaum muslimin yang berbahagia, kematian dengan husnul khatimah itu mendapatkannya tidak semudah membalikkan telapak tangan, kaum muslimin yang berbahagia. Memang
Kita selalu berusaha untuk apa? Menggapai bagaimana kelak akhir daripada hidup kita, mati kita dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa? Karena ini adalah tujuan yang kedua daripada kehidupan kita. Maka bagaimana mempersiapkan kematian dengan husnul khotimah ini, kaum muslimin yang berbahagia? Kita permantap hablum minallah wa hablum minan nas. Kita jaga hubungan kita dengan Allah, juga kita jaga hubungan kita dengan sesama manusia. Ketika husnul khotimah itu, kaum muslimin yang berbahagia, manusia-manusia merasa kehilangan kita, semuanya bersedih dengan kepergian kita. Ini baru dinamakan husnul khotimah. Tetapi kaum muslimin yang berbahagia, di saat kematian kita banyak yang mengucapkan alhamdulillah. Kita belum sukses untuk mendapatkan husnul khotimah. Mari kita perjuangkan kehidupan kita setelah Ramadan ini, kaum muslimin yang berbahagia. Kalau hendaknya kita meninggal nanti, meninggal dalam keadaan husnul khotimah, akhir kehidupan yang lebih baik, saat kematian yang sangat-sangat bahagia. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, dalam masalah kematian itu, kaum muslimin yang berbahagia, ada dua macam kematian nanti yang akan kita tempuh, kaum muslimin yang berbahagia. Ada kematian itu kita raih, kita tempuh dengan perasaan yang sangat-sangat gembira sekali. Ada juga kematian itu kita hadapi nanti dengan rasa ketakutan yang luar biasa. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, la yahruju ruhal mu'min hatta yarahul jannah. Tidak keluar roh seorang yang mukmin hatta yarahul jannah, sehingga ketika roh itu keluar, Allah mempertontonkan, Allah memperlihatkan surga sebagai tempatnya. Di kaum muslimin yang berbahagia, tidak ada kegembiraan di atas kegembiraan di dunia ini, kaum muslimin yang berbahagia. Ketika kita meninggal, Allah perlihatkan kepada kita, Allah pertontonkan kepada kita bahwa tempat kita adalah di surga. Itulah kematian yang husnul khotimah, itulah kematian yang sangat-sangat berbahagia. Yang kedua, ada juga kematian itu yang sangat-sangat kita takuti. Rasulullah juga bersabda, la yakhrujul ruhal kafir hatta yarahun nar. Tidaklah keluar roh seorang yang jauh daripada Allah, yang mengingkari daripada Allah Subhanahu wa taala, hatta yarahun nar, sehingga Allah ketika itu mempertontonkan, memperlihatkan tempatnya adalah di neraka. Inilah ketakutan yang luar biasa, kaum muslimin yang berbahagia. Tidak ada rasa takut yang lebih kita takutkan di saat kematian kita. Allah perlihatkan neraka tempat tinggal kita. Maka kaum muslimin yang berbahagia, inilah sebagai tujuan kehidupan orang yang beriman yang kedua, yaitu selalu berusaha untuk meraih kematian dengan husnul khotimah. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang berbahagia. Yang terakhir, kaum muslimin yang berbahagia, apalagi tujuan kehidupan orang-orang yang beriman itu, yaitu meraih kuburan yang indah, Raudhatul Jannah, yang dihiasi oleh Allah dengan taman-taman surga. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, ini juga tujuan kehidupan kita, muslimin yang berbahagia. Bagaimana ketika di dunia rumah kita bagus, ketika di dunia rumah kita gedung, ketika di dunia rumah kita indah, bagaimana ketika kita wafat, ketika kita meninggal, bagaimana rumah tempat tinggal kita dikubur. Maka kaum muslimin yang berbahagia, ini perlu juga kita perhatikan, ini perlu juga kita perjuangkan. Jangan sampai kaum muslimin yang berbahagia, di dunia rumah kita adalah sebuah gedung, di dunia rumah kita adalah sangat indah, pekarangannya luas, sehingga ketika kita wafat, kaum muslimin yang berbahagia, ketika kita berpindah dalam kubur, rupanya di kubur kita dihiasi dengan lubang-lubang neraka, kaum muslimin yang berbahagia. Rugi dalam kehidupan kita. Biarlah hari ini rumah kita jelek, kaum muslimin yang berbahagia. Biarlah hari ini rumah kita apa seadanya, asalkan kaum muslimin yang berbahagia, ketika kita meninggal, ketika kita pindah ke alam kubur, luar biasa rumah nanti yang kita tempati. Sebuah rumah, walaupun di depan mata kita zahirnya kuburan itu sangat sempit, kaum muslimin yang berbahagia, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan kaum muslimin yang berbahagia,
bagaikan sebuah surga yang dihiasi dengan taman-tamannya muslimin yang berbahagia. Maka kaum muslimin yang berbahagia, kalaulah kita bicarakan dalam masalah kubur kaum muslimin yang berbahagia, apa kata kubur kepada kita? Ya Ibnu Adam, ana baitun zulma. Ingat wahai manusia, kata kubur, aku ini adalah tempat tinggalmu nanti. Zulma, yang sangat dan sangat gelap gulita. Coba kita perhatikan kaum muslimin yang berbahagia. Itu pernyataan kubur kepada kita. Memang kita tidak pernah mendengarkannya. Secara zahir kita perhatikan kaum muslimin yang berbahagia. Ada enggak tempat celah masuk cahaya ke dalam kubur kita? Tidak ada kaum muslimin yang berbahagia. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Kemudian apalagi kata kubur? Ya Ibnu Adam, ana baitun wahidah. Wahai anak manusia, aku ini adalah sebuah rumah di mana di dalam perutku, kata kubur, engkau akan sendirian saja. Kamu akan merasa sunyi, kamu akan merasa sepi. Kenapa? Tidak ada seorang pun manusia yang ingin menemani seorang jenazah yang masuk ke alam kubur. Betapa sayangnya kita kepada anak kita hari ini, kaum muslimin yang berbahagia. Ketika wafat, maukah anak kita menemani kita dalam kubur? Tidak, kaum muslimin yang berbahagia. Mereka hanya menangis, hanya sampai di atas kubur saja. Tidak ada seorang anak pun yang mau menemani ayahnya masuk ke dalam kubur. Dan betapapun sayangnya kita kepada istri dan istri sayang kepada kita. Ketika kita meninggal, ketika kita dimasukkan ke alam kubur, tidak ada seorang istri pun yang mau menemani suaminya berada dalam kubur. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Maka kaum muslimin yang berbahagia, justru karena itu, marilah dalam hidup dan kehidupan kita, kita jadikan tujuan kehidupan kita. Walaupun kita di dunia ini memiliki rumah yang bagus, rumah yang indah, rumah yang mewah, maka mudah-mudahan kita raih juga nanti di alam kubur kita sebuah tempat tinggal yang lebih mewah daripada di dunia ini, yaitu Raudhatul Jannah, sebuah kubur yang dihiasi oleh Allah bagaikan taman-taman dalam surga. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, barangkali tiga inilah tujuan daripada kehidupan seorang yang beriman. Mudah-mudahan yang tiga ini kaum muslimin yang berbahagia kita masukkan dalam sanubari kita dan berupaya kita untuk berjuang. Yang pertama, apa tujuan kita? Hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meraih kematian, yaitu dengan husnul khatimah. Yang ketiga, meraih tempat tinggal di alam kubur, yaitu tempat tinggal yang paling indah yang dihiasi oleh Allah dengan taman-taman surga. Mudah-mudahan khutbah yang sekali ini bermanfaat kita bersama, terutama sekali bagi hati pribadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum tilawatahu innahu huwal ghafurur